Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 28 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal terbaru yang sedang hot seperti Biden yang akhirnya memenangkan pemilu di Amerika Serikat, juga membahas tentang pesta resesi, jadi bagaimana investor asing menyambut baik resesi di Indonesia dan memutuskan untuk menaikkan IHSG secara luar biasa dalam hari terakhir, dan banyak hal lainnya yang menurut kami cukup menarik dibahas, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga, yang beberapa pertanyaan pilihan akan kami bahas dalam podcast kali ini. Oke, langsung aja. Poin pertama tentunya yang paling hot saat ini adalah kemenangan Biden, pidato kemenangan Biden yang at least saya nggak tahu di sana nama lembaganya apa, at least perhitungan suara sudah selesai dan sudah bisa dipastikan perhitungan suara Joe Biden yang menang. Kita masih dengar Donald Trump mungkin akan menuntut dan lain-lain, tapi kita anggaplah itu yang terjadi, kita anggap semuanya baik-baik aja, jadi Joe Biden yang menang. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya dan ini sebenarnya mengkonfirmasi, kalau kita lihat di pemungutan suara pun kita lihat Joe Biden unggul jauh 290 electoral votes, mengalahkan Donald Trump yang hanya 214. Bahkan negara-negara bagian yang hari Rabu lalu diprediksi dimenangkan oleh Donald Trump tiba-tiba berubah di hari-hari terakhir perhitungan suara, tiba-tiba jadi Joe Biden semua. Jadi dia unggul jauh, padahal kalau kita lihat di hari pertama, di hari Rabu malam di Indonesia, atau hari pertama setelah Pilpres, itu Donald Trump yang diprediksi akan menang. Karena negara-negara bagian negara-negara bagian di sini itu umumnya merah semua pada saat itu dan diprediksi akan dimenangkan Donald Trump. Tapi somehow 2-3 hari terakhir Joe Biden nyusul dan akhirnya sekarang resmi. Lucunya ketika waktu itu Donald Trump close gap diprediksi akan menang, indeks Amerika terbang tinggi. Ini hari Rabu sore indeks Amerika terbang tinggi ketika Donald Trump diprediksi akan menang. Kenapa indeks Amerika terbang tinggi? Kalau komentator saham bilang, wah kalau Donald Trump akan memberikan stabilitas. Terbukti di masa Donald Trump Dow Jones naik tinggi, akan ada banjir stimulus yang diberikan buat Amerika kayak gitu. Buat Amerika, makanya terbang tinggi. Itu alasannya kalau Donald Trump menang. Tapi besoknya Joe Biden mulai nyusul dan setelah Joe Biden nyusul pun indeksnya naik lagi. Alasannya apa? Oh, berarti kalau Joe Biden menang, Donald Trump nggak akan nge-tweet macam-macam. Ini akan jadi Amerika yang lebih stabil, lebih sehat, dengan presiden yang lebih bisa dipegang dan lain-lain. Intinya alasan akan selalu dibuat. Tapi yang benar, yang jelas bisa kita ambil di sini adalah terlepas dari Joe Biden yang menang, Donald Trump yang menang, yang selalu kami katakan baseline-nya adalah, nggak peduli siapa yang menang. Ini udah terbukti banget, nggak peduli siapa yang menang. Intinya, bandar ya bandar. Urusan mereka ya, saya di sini cari untung. Bukan mau jadi presiden kan, bandar. Nggak peduli siapa yang menang. Cuman, minggu lalu, bahkan sebenarnya Oktober lalu, kami mengatakan, waktu itu kan kami takut akan market crash, terutama setelah ekonomi pelan-pelan tumbuh. Ekonomi pelan-pelan tumbuh karena di saat kehancuran ekonomi, stock market naik besar. Karena bandarnya panen, banyak orang masuk stock market naik besar. Kami takut ketika ekonomi pulih karena ada vaksin, ekonomi mulai berkurang. Itu ketakutan kami. Tapi di gathering awal bulan Oktober kami mengatakan, saya rasa bahaya itu nggak ada di kuartal keempat ini, kecuali kalau bandar market maker dunia mau memestakan atau mau mendatangkan kepanikan pasca Pilpres Amerika Serikat.
Jadi kalau mau dibanting, idealnya hari Rabu kemarin. Hari Rabu malam kemarin, ketika either Donald Trump yang menang, Joe Biden menang, nggak penting. Karena kalau dibanting, ada aja alasannya. Kan tadi, menang diterbangin ada alasannya, dibanting ada alasannya, dan itu bisa buat takut. Itu sebabnya saya memutuskan untuk nggak usah deh, saya nggak usah pegang saham-saham blue chip sebelum Pilpres Amerika Serikat. Saya nunggu Rabu. Itu yang saya katakan minggu lalu. Ada message yang wah pahit banget lah itu, haters yang ngirim, cuman karena kebanyakan sensor akhirnya nggak bisa ditunjukkan. Ada message yang bilang katanya secara bandarmologi, secara foreign flow, ini market bakal crash. Ini buktinya apa? Buktinya apa kayak gitu? Ini berarti nggak jalan dong analisa foreign flow. Ya jelas, sejak kapan analisa foreign flow bisa memprediksi pemilu Amerika Serikat? Saya hanya mengatakan, kalau saya gambarkan dari gambaran dari Oktober awal kuartal keempat sampai akhir, mungkin ini satu-satunya momentum yang bisa dibuat market crash. Makanya saya stay away. Tapi hari Rabu saya bilang kayaknya nggak ada pesta aneh-aneh nih. Dow Futures-nya naik, kemarinnya 2 hari sebelumnya pun naik, walaupun seminggu sebelumnya dibanting, 2 hari sebelumnya naik. Kayaknya nggak ada rencana buat pesta aneh-aneh buat market crash. Berarti aman dong. Jadi banyak orang, saya tahu banyak haters itu masih berharap saya menjadi dukun. Saya memprediksi market crash dan lain-lain. Padahal saya sendiri nggak mengatakan itu. Dan saya sendiri nggak mencoba menjadi dukun. Saya hanya bilang sharing. Saya hati-hati nih. Saya keluar menjelang ini. Karena kalau udah dibanting udah malas saya. Kalau tiba-tiba benar dibanting malas. Sederhananya adalah saya sih prediksi hujan. Misalnya malam ini, makanya saya bawa payung. Itu aja yang saya katakan. Bisa salah, bisa nggak hujan. Bisa hujan yang nggak ada urusannya sama saya. Bukan saya yang nyiptain hujan. Tapi saya siap-siap. Anda kalau mau siap-siap silahkan. Tapi kalau malam terlihat nggak hujan, langit terang, ya udah. Nggak usah pakai hujan, nggak usah pakai ininya, nggak usah pakai payungnya, hidup normal. Begitu juga bursa saham. Kalau nggak terlihat ada tanda-tanda, ya balik aja back to normal. Gitu maksud saya. Jadi itu yang selalu saya edukasi adalah, makanya setiap memberikan analisa, saya kasih kerangka berpikir saya. Kenapa saya mikir gini, kenapa mikir gini. Yang saya harapkan rekan-rekan ikut adalah kerangka berpikir saya. Nggak usah nangkap jadi berpikir ke saya, tapi at least bahan pertimbangan yang saya ini bisa Anda tangkap, Anda olah sendiri. Kayak gitu. Kalau udah nggak hujan, jangan ngotot pakai payung. Tapi nggak ada salahnya dong Anda bawa payung. Tapi kan lebih untung nggak bawa payung. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kita tahu kan lebih untung nggak bawa payung. Lebih ringan dong kalau nggak bawa payung. Iya. Lebih untung beli sebelum Pilpres Amerika. Betul. Kayak gitu. Tapi kan ya terserah Anda mau beli sebelum Pilpres pun. Ini saya merasa daripada saya ke bawah market crash, saya ada ketakutan itu, mungkin itu ketakutan personal saya, nggak ada hubungannya sama bandar, mungkin ada hubungannya foreign flow, nggak ada broker summary-nya pemilu Amerika Serikat ini. Apa yang menjadi analisa? Nggak ada dana asing keluar masuk di voting Amerika, nggak bisa dianalisa pakai itu. Saya hanya mengatakan secara psikologikal, kalau kita belajar momentum-momentum di mana bandar di seluruh dunia akan membuat market crash, di ini keempat itu Pilpres Amerika lah yang paling mungkin, dan saya milih hati-hati. Itu aja. Hari Rabu saya lihat baik-baik aja, saya udah normal lagi. Dan menariknya hari Kamis diadakan pesta resesi. Indonesia resesi, setelah diumumkan Indonesia resesi, langsunglah terbang. Bursa Indonesia langsung terbang. Kayak gitu. Dan kenapa terbang? Karena memang seperti kita tahu, kenapa IHSG terbang? Nggak ada urusannya sama resesi. Karena sudah setiap podcast saya katakan bahwa sudah diputus hubungannya sama ekonomi. Bursa IHSG terbang karena investor asingnya melakukan pembelian besar-besaran seiring masuknya Indonesia kepada resesi.
Jadi artinya apa? Jadi ini juga mengkonfirmasi yang selalu saya katakan. Yang selalu saya katakan adalah sudah tidak ada hubungannya. Asing mah bebas. Yes, bisa buat alasan lagi. Indonesia resesi itu bukan berita buruk. Ini berita positif. Yang ngomong berita buruknya juga kan komentator saham, bukan saya. Sekarang mereka lagi yang nyalahin saya. Yang saya di komen-komen banyak, ini bukan berita buruk, ini berita positif. Minusnya lebih baik kuartal ketiga daripada kuartal kedua. Saya bilang tukang bakso aja tahu. Kuartal kedua itu bulan April sampai bulan Juni itu lebih buruk ekonomi daripada bulan Juli sampai bulan September. Tukang bakso di jalan aja tahu. Kita semua tahu. Kenapa harus jadi berita baik kalau ekonomi lebih baik di kuartal ketiga? Semua juga tahu itu. Saya cuma meng-highlight komentator saham yang sama yang nakut-nakutin sama resesi. Yang angkat berita resesi. Saya di setiap podcast, di Instagram saya mengatakan resesi itu cuma angka, nggak guna. Tapi resesi bisa dijadikan pesta. Seru kan pesta 17-an. 17-an adalah kemerdekaan Indonesia yang terjadi tahun 45 lalu. Tapi momen 17 Agustus bisa dijadiin pesta. Harus enggak. Yang mutusin pesta siapa? Panitia pesta. Begitu juga dengan IHSG. Resesi Indonesia diputuskan untuk dijadikan pesta resesi. Disertai dengan terbangnya IHSG. Apakah IHSG harus terbang ketika resesi? Enggak, itu bukan keputusan resesi. Resesi itu cuma angka. Yang mutusin asing. Asing yang gimana cara asing menerbangkan? Ya tinggal belanja. Asing nerbangin IHSG kan tinggal belanja. Dia sejak awal-awal sebelum berita resesi keluar, dia borong BBCA. BBCA-nya langsung terbang. Langsung gap up, langsung terbang di sini. Dia borong BBCA, dia borong BBRI. Dia langsung borong BBRI, langsung gap up, langsung diborong BBRI terbang. Dia borong TLKM, asingnya borong TLKM. Di sini diborong menjelang pengumuman resesi, terbanglah TLKM. Gitu doang. Nggak ada aneh-aneh, nggak ada ini. Nggak ada aneh-aneh, semua simply diborong. Karena saham-saham ini terbang, otomatis IHSG-nya terbang. Otomatis IHSG-nya ikut terbang. Nah, IHSG-nya ikut terbang. Jadi sebenarnya ya cuma itu. Nggak perlu dihubung-hubungin sama resesi. Ekonomi lebih baik kuartal 3 dari kuartal 2 itu berita positif. Tukang bakso juga tahu. Saya kalau lagi di luar saya sering ngomong, apalagi di jalan, gimana ekonomi? Ya udah mending lah dari awal-awal corona. Tukang bakso juga tahu itu ngomong kayak gitu. Nggak butuh BPS Sri Mulyani untuk bilang ekonomi kuartal ketiga lebih baik dari kuartal kedua, semua juga tahu. Yang bilang resesi penting itu komentator saham, bukan saya. Saya setiap kali bilang nggak penting, udah diputus hubungannya. Jadi di sini kita belajar bahwa yes, momen-momen itu bisa diadakan pesta. Tapi yang mengadakan pesta, yang memutuskan bagaimana pestanya berjalan, ya yang punya pesta. Yang punya pesta, yang punya IHSG adalah investor asing. Jadi mereka yang memutuskan ini berjalan. Makanya saya fokus aja sama asingnya. Kalau asingnya belanja ya Anda ikut masuk. Simple. Kan gitu. Di saham-saham yang di bandari asing tentunya ya. Jangan Anda beli bumi karena asing masuk. Karena itu bukan asing bandarnya. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya saya mau coba make it simple. Cuman kayaknya banyak orang yang berat banget untuk menerima stock market sesimpel itu. Dimana asing mah bebas menggunakan IHSG. Mereka pengen menghubung-hubungkan sama yang lain. Nggak salah. Kalau Anda komentator saham, nggak salah. Saya di sini juga sebagai komentator, nggak salah ngebahas sana sini. Tapi kalau Anda cuma mau jadi trading, nggak pengen buat channel YouTube, nggak pengen buat rekomendasi berbayar, nggak pengen ditanya sama TV, Anda nggak perlu jadi komentator saham. Anda fokus aja cari untung. Itu yang saya bilang kan.
Saya jadi komentator ya iya, banyak yang kritisi lagi, wah Pak Arga jadi komentator sekarang. Saya dari dulu juga komentator. Emang jadi trading di YouTube, jadi trader di YouTube kayak gimana? Kan nggak ada caranya. Kalau saya kalau saya jadi trader ya saya nggak buat YouTube. Makanya saya nggak pernah buat video ketika market berjalan. Cuman pernah waktu itu kasus PTBA itu pun cuma 5 menit pertama kalau nggak salah, yang awal-awal yang PTBA salah pencet. Karena di jam trading saya trader. Tapi setelah market tutup ya saya jadi komentator untuk mengedukasi. Kalau Anda nggak mau melakukan kedua itu, nggak perlu pusing-pusing baca ekonomi lah dan lain-lain. Musingin diri Anda saja dan ujungnya tetap sama kan. Bandharma bebas. Cuma nggak usah kita pusing-pusing mengenerate alasan. Seperti itu. Dan puji Tuhannya, semakin kesini berita Bandharma bebas ini sudah mulai diedukasi. Saya sih nunggu banget di mana either Bursa Efek Indonesia atau media-media mulai mengangkat tema Bandharma bebas untuk mengedukasi investor retail lebih baik lagi. Ini berita ketika Donald Trump hari Kamis, Trump bakal kalah, saham-saham emiten Haritanu malah naik tinggi. Dulu dikatakan kalau Trump menang, saham-saham Haritanu akan naik tinggi karena Haritanu punya hubungan dengan grup Trump. Dulu dikatakan gitu. Tapi kenyataannya pas zaman Donald Trump, saham-saham MNC malah turun, nggak nyambung. Padahal mereka punya hubungan baik. Sekarang Donald Trump nggak kepilih, malah terbang. Jadi Bandharma bebas. Ikan hiu makan tomat, RI resesi rupiah bodo amat. Ingat Bandharma bebas, nggak ada urusannya sama yang gitu-gitu. Ini media-media CNBC udah bergerak lebih maju, udah lebih mengarah ke situ. Nggak perlu mikir-mikir, kecuali Anda mau ditanya wartawan. Saya share hal lucu ya, jadi orang-orang CNBC udah kenal sama saya, jadi mereka punya kebiasaan, produsernya mungkin yang ini, tolong ya kalau Pak Arga yang diwawancara, tolong kirim topiknya sebelumnya. Karena saya diminta jadi komentator saham, mereka kayaknya pengen saya ngupdate dulu. Ini ada pemilu di Amerika Serikat, ini gini komentarnya bakal gimana. Jadi list pertanyaan dibuat supaya saya ngasih jawaban yang intelektual kan. Jadi kalau menurut ekonomi bla 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 seperti itu. Karena saya diminta jadi komentator saham, saya pun komit. Saya dibilang sejak awal pas NBC buka, dibilang kita undang Anda bisa datang di sini, cuma tolong jangan ada kata bandar. Kalau di CNBC. Hopefully someday itu berubah supaya investor retail bisa lebih cerdas lagi. Oke, kalau kita lihat basically IHSG dalam kondisi sangat baik. Cukup mirip kejadiannya dengan ini beberapa waktu lalu ketika investor asing masuk. Kita lihat di sini investor asing masuk, harganya terbang. Apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sini nggak ada, hanya pesta yang dibuat oleh investor asing. Investor asing wajar IHSG naik. Itu aja, harapan kita bergerak naik, saham-saham blue chip udah umumnya bergerak naik banyak, ASII juga terus dikumpulin asing, terus bergerak naik ya. Sampai kapan kenaikan ini? Sampai asingnya memilih untuk ya udah, kayaknya cuan gue udah floating profit saya udah cukup, waktunya jualan. Mereka jualan, retail-retail yang nampung, yang jadi korban, kemungkinan IHSG akan sideways atau turun lagi. As simple as that. Kayak gitu, jadi nggak usah dihubung-hubungin sama yang aneh-aneh, sama kinerja penjualan mobil kayak gitu dan lain-lain. Lagian buat apa juga asing peduli sama resesi? Buat apa juga asing peduli sama resesi? Oke, mungkin orang yang bisnis perhotelan peduli sama resesi. Kenapa? Karena di masa resesi ini bisnis hotel sepi. Mereka sebenarnya bukan peduli sama resesi, mereka peduli sama orang-orang yang jarang nginep di hotel kan. Bukan resesinya yang dia peduli. Kayak gitu. Bukan resesinya yang dia peduli. Itu mungkin yang jualan barang mewah peduli sama resesi. Mereka bukan peduli sama resesi, mereka omsetnya turun jadi peduli. Jadi peduli sama ekonomi yang lesu. Karena omset mereka turun. Orang yang jualan sepeda nggak peduli sama resesi. Buat apa? Terus asing gimana? Asing apakah peduli sama resesi Indonesia? Enggak, omset mereka naik. Investor lokal setiap bulan masuk puluhan ribu investor baru masuk ke Indonesia, duitnya mereka bawa pulang, ya mereka nggak peduli sama resesi.
Kalau perlu mereka ya kalau bisa Indonesia resesi aja terus kalau kayak gini. Ingat, asing kesini buat cari duit, bukan buat main ekonomi-ekonomian. Ini ekonomi gini berarti kita harus gini ya, bukan. Asing buat cari duit kesini. Kalau banyak duit yang mereka bisa bawa pulang, mereka akan betah di sini. Sesimpel itu. Jadi nggak usah kalau kita trader ya, ini saya coba jadi komentator saham yang mengeducate trader. Kayak gitu. Jadi nggak peduli. Oke, saya jawab pertanyaan. Sekitar 10 menit lah ya, saya jawab pertanyaan biar nggak terlalu panjang. Malam Pak Arga, mau tanya lagi, semoga tetap dijawab. Kesai kan selalu mengeluarkan data kepemilikan efek di seluruh emiten di bursa. Biasanya tanggal 30, biasanya akhir bulan atau awal bulan depannya. Nah, dalam laporan ini pemegang saham tiap emiten asalnya dikategorikan 2 kategori, lokal atau foreigner asing. Tetapi menurut bentuknya pemilik efek dikategorikan lagi dalam beberapa bentuk. Yes, ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, biasanya kepemilikan saham yang sering digoreng bandar itu masuk kategori mana? Yang pasti bukan ID kah? Apakah CFFD dan others? Bagus pertanyaannya. Nggak bisa dipukul rata, tapi yang benar, yang pasti semakin banyak individualnya, lokal individual itu paling menggambarkan retail, lokal individual paling menggambarkan retail, itu artinya itu akan semakin susah naik. Tapi tentunya ada individual khusus. Kayak Lo Keng Hong yang jadi brand ambassador BMTR itu lokal individual karena dia nggak pakai nama institusi dia belinya kan. Nah, ya, itu yang setahu kita dia pakai nama dirinya sendiri. Jadi dia lokal individual. Makanya di video tentang value investing yang saya post minggu lalu saya mengatakan yang berhasil didistribusikan based on keberhasilan Lo Keng Hong jadi ambasador itu jumlah kepemilikan lokal individual dikurang Lo Keng Hong. Ada misalnya, ada beberapa saham yang ada individu owner yang punya besar itu yang mempengaruhi individual. Cuman biasanya kalau di workshop bandarmologi saya mengatakan di atas 25% itu umumnya udah susah naik. Kalau retail benar ya, retail individual. Jadi ada caranya juga melihat itu benar-benar retail beneran atau pemain besar. Cuma itu butuh chart dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau di antara yang ini, yang nggak banyak berpengaruh itu insurance, itu nggak banyak berpengaruh. Foundation nggak banyak berpengaruh. Udah. Finance, mana sih financial institution? Kok nggak ada ya? Perusahaan, insurance, investment banking, pension fund, ya ini mutual fund atau reksadana kayak gitu. Jadi harusnya ada satu lagi sih ingat saya. Cuma cek aja di KC. Kalau ini biasanya yang banyak itu yang paling mudah digoreng adalah yang kepemilikannya dikuasai oleh satu atau dua. Misalnya company asing sama company lokal, itu biasa pergerakan bandarnya bisa liar-liar. Kalau digerakin ya nggak harus digerakin. Cuma saham yang kalau terbagi gini lebih susah kerjasamanya. Misalnya lebih susah kerjasamanya atau biasanya di bandari asing. Misalnya company 15%, investment banking 15%, pension fund 10%, dan lain-lain, itu lebih susah digorengnya. Kalau lebih terfokus di satu misalnya, berarti mungkin cuma dimiliki satu perusahaan tuh sahamnya, dikuasai satu perusahaan, lebih gampang maininnya. Kayak gitu mungkin yang ini. Cuman kalau persentase retail biasa saya pakai 25% sebagai standar. Ini standar ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Cuman ya saya harus buat standar biar gampang ngajarinya kan. Nggak harus, kalau diteliti lebih dalam tentunya lebih baik. Kayak gitu. Tapi semakin besar individual tentunya semakin ajaib, semakin susah sahamnya naik karena retail nggak bisa naikin. Lanjut, satu lagi mungkin ya. Terima kasih CTS untuk podcast ini. Untuk podcast kali ini menjawab pertanyaan yang selama ini saya miliki. Saya menjadi semakin semangat untuk terus riset tentang pergerakan bandar seperti yang CTS lakukan. Saya punya beberapa pertanyaan yang bukan tentang bandar, tapi saya sangat berharap dijawab. 1, banyak banget ya. Coba next, saya udah terlanjur baca lagi. Wah ini lanjutan kayaknya. Ya udah deh, saya baca ini dulu. Tanggung. 1, apa untungnya bagi CTS untuk membuat podcast seperti ini yang kali ini?
dan bagi-bagi ilmu bandarmologi secara gratis. Apakah ini lagi komen podcast kami sebelumnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tentang bandarmologi. Apakah CTS tidak takut peserta workshop jadi berkurang atau profit berkurang karena banyak trader retail yang pintar dan semakin sedikit yang dijadikan korban oleh bandar? Saya jawab ini dulu deh. Saya nggak mikir sejauh itu sih. Nah, jadi simply konsep podcast ini sejak awal bukan profit oriented, bukan jualan workshop bandarmologi, walaupun kalau Anda nanya saham, kalau saya bahas IHSG, saya akan membahas pakai analisa fundamental dan bandarmologi. Kenapa ya? Karena itulah saya. Saya nggak akan bahas pusing-pusing bahas ekonomi, karena pertama saya nggak terlalu ngerti, banyak yang lebih kompeten. Kedua, saya nggak pakai itu. Ngapain saya ngajarin yang saya nggak pernah pakai? Kayak gitu. Jadi itu alasannya. Jadi itu bukan tujuannya mau jualan workshop. Dan seperti saya bahas juga di beberapa podcast yang lalu, saya bilang Anda kalau mau saya membahas lebih dalam, buat pertanyaan yang dalam, dan kalau itu banyak like-nya akan saya jawab. Dan kemarin saya nutupin utang, ada banyak pertanyaan minggu-minggu sebelumnya yang banyak like-nya tentang bandarmologi. Banyak like-nya dan saya jawabin semua. Apa efeknya buat workshop? Saya nggak tahu. Saya nggak memperhatikan juga kalau podcast kayak gini jadi lebih sedikit yang ikut workshop, saya nggak mikir itu juga. Nggak tahu kalau buat profit berkurang karena banyak trader yang pintar, ya bagi saya sih contohnya aja RDI bulan Oktober lalu tambah 70.000, yang nonton ini palingan 10.000 orang. Jadi lebih banyak setiap bulannya lebih banyak orang yang nggak tahu apa-apa. Dan kalau Anda lihat edukasi saham itu, kalau Anda lihat misalnya IG dan lain-lain tentang edukasi saham, biasanya kami langsung diblok, dilarang mention kami dan lain-lain, karena memang ilmu bandarmologi ini sepertinya pengen dieliminasi sebanyak mungkin. Jadi edukasi korban, edukasi teknikal, fundamental, non bandarmologi itu jauh lebih maju, jauh lebih cepat dan jauh lebih menyebar. Jadi saya sih nggak takut kayak gitu. Kalau retailnya semakin banyak pintar, jadi nggak ada yang jadikan korban bandar. Concern saya sih cuma satu kan, saya mengajarkan yang saya bisa supaya rekan-rekan yang nonton podcast ini, yang mau belajar, yang mungkin percaya dengan apa yang saya katakan, nggak jadi korban bandar. Itu aja tujuan saya buat podcast ini, sharing, ikut ngasih workshop pun tujuan saya cuma itu, cuma ngasih yang terbaik menurut saya, karena somehow saya sih happy gitu, bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, bagi-bagi ini ilmu, saya sih happy. Saya percaya semakin banyak saya menabur, saya semakin banyak menuai. Itu saya pernah bahas juga kenapa alasan saya ngajarin bandarmologi ke orang, karena saya percaya saya akan semakin pintar kalau saya ngajar orang sebanyak mungkin. Saya akan semakin hasil trading saya semakin baik kalau saya ngajarin orang trading sebaik saya bisa sebanyak mungkin. Saya sih percaya banget kayak gitu. Itu aja sih. Kalau efeknya buat workshop dan profit, saya nggak tahu, nggak peduli juga. Ini panjang Pak. Ini satu lagi. Boleh tahu visi CTS dalam 5-10 tahun ke depan seperti apa? Apakah akan buat fund manager, jadi bandar, atau tetap jadi copet? Lucu-lucu pertanyaannya. Thank you untuk kepeduliannya. Kalau saya mundur, mungkin CTS ini masuk ke bisnis retail, ke edukasi di luar trading, ya mungkin ada sekitar 5-6 tahunan terakhir. Sebelumnya ya kami ya trading aja, riset aja gitu, nggak ada workshop, nggak ada apa. Mungkin 6 tahunan terakhir. Nah, jadi 6 tahun ini flow aja. Sejak awal, susah jawabnya. Sejak awal visi saya adalah buat fund manager. Sejak saya belum nulis, sejak saya belum buat YouTube, apalagi sejak saya belum buat workshop, simply sebagai trader saya pengen jadi fund manager. Tapi saya pernah cerita juga beberapa tahun lalu saya sempat minder karena ngelihat kinerja fund manager yang ada yang begitu besar banget. Bisa setahun IHSG minus 2%. Dia reksadananya sampai naik 100%. Dan saya ngerasa, gua mau jadi fund manager gimana kalau profit saya cuma 20%. Sementara ada reksadana yang besar, dia bisa 100% misalnya. Saya ngerasa trading saya bagus. Karena saya compare sama IHSG.
tapi ada yang lebih banyak. Cuman krisis perbandaran di akhir 2019 membuktikan bahwa ya memang kuncinya adalah menciptakan saham multi-bagger buat supaya untungnya mereka besar. Makanya reksadana terbaik itu tiba-tiba bertumbangan semua waktu Om Benny ditangkap. Karena ya itu kan mereka reksadana banyak diisi sama pesawat-pesawat terbang gitu. Pesawat terbang itu pilotnya semua Om Benny. Kalau Om Benny pergi ya hancur semua kan pesawatnya. Ya kayak pesawat nggak ada pilot kan hancur. Kayak gitu. Jadi itu sedikit mengikis keinginan saya, sedikit, saya belum completely out dari situ, mengikis keinginan saya untuk jadi fund manager. Untuk jadi fund manager karena menurut saya ya kuncinya di bandar lagi. Kuncinya di bandar lagi, bukan di kemampuan kita memanage. Ya maksudnya kita bisa memanage dengan baik. Ada banyak reksadana di-manage dengan baik, beli blue chip, dia ini memperhatikan keamanan dana. Tapi kinerjanya akan kalah sama reksadana yang ya gue nyiptain saham sendiri, terbangin sendiri. Akan kalah. Sama bahkan IG terkenal pun kalah reksadana Schröder yang beberapa lalu heboh, ada IG yang ngegoreng saham, terbang reksadana dana kelolaan abal-abalnya. Padahal manajer investasi besar aja bisa kalah karena ya gue buat sendiri, naikin sendiri harganya. Jadi lama-lama saya berpikir mungkin at least bursa saham Indonesia itu lebih butuh bandar yang kredibel daripada butuh seorang fund manager yang kredibel. Karena udah banyak fund manager kredibel, cuman seringkali kalahnya dia sama saham-saham yang ya memang menciptakan produk sendiri, saham sendiri, nerbangin sendiri. Dan orang awam kan ngelihatnya ini. Orang awam kan ngelihatnya dari kinerja doang kan. Gimana cara milih reksadana? Perhatikan kinerja masa lalu. Ya dapat semua tuh nasabah. Masa lalunya bagus, sekarang bagus. Masuk semua ke situ tanpa ngerti gimana cara menggandakan uangnya. Jadi dan tentunya ya saham bebas dimainin bandar. Cuman kalau saya sih ngerasa kalau di Indonesia ini banyak bandar yang at least punya punya set of value ya. Saya nggak bilang set of value mereka salah karena ya masing-masing punya set of value misalnya. Tapi kalau saya mau jadi bandar, saya komit. Saya nggak mau ngegoreng perusahaan yang kosong. Yang benar-benar abal-abal, yang lu IPO-in cuma untuk dibuang ke publik, udah itu delisting, saya nggak mau goreng. Kayak gitu. Jadi ya perusahaan yang serius aja deh yang mau digoreng. Kayak gitu. Yang bisnisnya benar-benar ada, kalau perlu ada dealing misalnya. At least lu bagi dividen lah. Kayak gitu. Yuk kita goreng-goreng, tapi lu bagi dividen deh. Jangan kalau udah dikasih ke publik lu buang ya perusahaannya. Jadi ada set of value seperti itu. Dan mungkin kalau banyak bandar seperti itu, bursa kita lebih baik. Kayak gitu. Jadi keinginan itu simply keinginan, kan ditanyanya visi atau tetap jadi copet tentunya akan tetap, cuman mungkin nyambil sama yang lain. Seperti itu sih. Ini ada habis sih waktunya, satu lagi deh. Bisa memberikan tips untuk belajar analisa bandarmologi dari nol bagi kami yang tidak memiliki budget untuk ikut workshop CTS. Hal apa saja yang perlu pertama diperhatikan di riset? Ini keputus nggak sih pertanyaannya? Oh, ini yang udah yang keempat. Oke, sebenarnya video sebelumnya podcast kami ini semuanya mencoba mengajarkan analisa bandarmologi, dan bagi Anda, dan saya berharap bagi Anda yang nggak ada budget atau nggak mau investasi buat workshop, saya berharap Anda belajar banyak dari situ tanpa harus bayar sama sekali. Cuman kalau mungkin ya ini ya itu kan teknis ya, cuma hal apa aja yang pertama diperhatikan dalam melakukan riset? Menurut saya yang paling penting untuk melakukan riset bandarmologi itu basicnya. Anda harus paham dulu basicnya. Maksudnya basicnya itu apa? Anda harus paham how the market works, how the bandar works. Karena di mana-mana Anda nggak bisa gaya-gaya ngikutin bandar tanpa tahu bandar itu apa. Bandar itu ngapain? Dan podcast ini coba mengajarkan. Fokus di basic dulu. Kalau workshop bandarmologi hari pertama saya cuma ngajarin basic, beberapa komplain. Saya udah tahu sebagian besar ya, mungkin Bapak tahu, tapi kalau yang lain nggak tahu kan kasihan. 1 hari workshop bandarmologi, 4 hari, 1 hari saya cuma ngajarin basic.
Saya mau memastikan dulu mereka tahu bandar ngapain, bandar itu ngapain, dan lain-lain. Gimana ya? Setelah, dan jujur kalau Anda tahu basic, Anda nggak harus menganalisa dari sudut pandang bandarmologi. Atau gimana ya kita ininya? Saya coba ya buat pikir analogi yang bagus. Gini aja. Coba. Oke, misalnya gini. Kita tahu, kita kan lagi di masa pandemik. Kita tahu ada masalah nih. Di masa pandemik adalah ada virus baru, virus novel coronavirus, itu yang menyebar dari Wuhan dan bisa mengancam kesehatan, bahkan membuat orang meninggal, dan sekarang menyebar ke seluruh dunia. Itu permasalahannya. Solusinya gimana? Sama kayak kita ini ada saham yang ada bursa saham yang harga sahamnya dikendalikan oleh bandar, terus tujuan kita mau cari untung. Ada permasalahan, ada tujuan. Menurut saya, kalau kita belajar dari virus, solusi dari COVID ini apa sih? Vaksin. Untuk buat vaksin gimana? Yang pertama dilakukan adalah harus mengenal dulu virusnya. Makanya dari semua proses yang dilakukan, yang pertama dilakukan ilmuwan yang benar-benar fokus nyari masalah, mencari solusi adalah mendekode dulu genetikanya. Itu yang disebar, itu yang buat vaksin. Jadi base-nya adalah dasarnya dulu, kenali dulu virusnya. Begitu jangan bursa saham, kenali dulu bandarnya. Kenali dulu bursa saham itu gimana bergerak, kalau bandar mah bebas, dan lain-lain, itu dulu yang kenal. Sama kayak vaksin, kenali dulu virusnya. Setelah dikenali virus, didekode, semua detail-detail virusnya diketahui, baru buat vaksin. Vaksinnya sama nggak? Apakah yang jadi vaksin cuma jadi satu? Enggak. Seingat saya, kalau nggak salah saya baru baca ada sekitar 50 atau 100 vaksin yang lagi dibuat sekarang. Untuk satu masalah yang sama. Artinya apa? Yang penting masalahnya dulu diketahui. Udah itu ada banyak solusi vaksin. Analisa bandarmologi juga bisa dari banyak sudut pandang. Kami aja ada 3 workshop berkaitan dengan bandarmologi, foreign flow, dan bandarmologi IPO. Mungkin orang lain punya metode lain untuk membaca pergerakan bandar. Tapi semua itu harus dimulai dengan memahami market itu kayak gimana bandar menggerakkan saham, mempermainkan harga saham, dan lain-lain. Itu fokusnya. Kenali dulu bandarnya, nanti solusinya nggak harus ikut workshop bandarmologi. Anda bisa solusinya jadi sultan panjang sabar. Apakah itu bandarmologi? Enggak, cuma mengandalkan modal Anda yang banyak dan terus beli sampai bandarnya bosan, nanti dinaikin. Atau banyak solusi, tapi yang penting kenali dulu masalahnya. Jadi menurut saya itu kuncinya. Sama vaksinnya banyak. Yang nggak perlu dilakukan kalau fokusnya solusi adalah misalnya bahas ini konspirasi atau bukan. Ini yang buat China, Amerika, atau Israel. Atau apa? Itu nggak ngasih solusi, cuma seru doang. Atau tebak-tebakan. Menurut saya orang itu kena. Menurut saya orang itu nggak kena. Itu tebak-tebakan, itu nggak ngasih solusi apa-apa. Atau yang lebih lucu lagi, beberapa waktu lalu ada orang yang menganalisa data penyebaran COVID pakai analisa teknikal untuk tahu peak-nya kapan. Padahal penyebaran COVID itu disebabkan oleh orang yang terkena virus menularkan satu sama lain. Apa hubungannya sama analisa teknikal? Virusnya belum pernah diajarin analisa teknikal. Jadi dia nggak bisa diem, wah ini udah diresisten nih, gue nggak boleh nularin ke orang lain. Kita ngomong sama virusnya aja nggak bisa, gimana ngajarin analisa teknikal ke virusnya? Jadi kalau menurut saya, mau fokus analisa bandarmologi, adalah Anda pahami dulu sebaik mungkin basicnya. Makanya saya paling senang ngajar basic. Karena kalau basicnya ada, Anda bisa menyebar kemana-mana, bahkan tanpa perlu ikut workshop, tanpa kenal metode, tanpa menggunakan metode analisa yang kami pakai, terserah, tapi basicnya sama. Makanya di sekolah, pertama, anak-anak diajarin baca, tulis, menghitung.
Tapi dia nggak harus jadi penyair semua kan. Nggak harus jadi ahli matematik semua, nggak. Tapi baca, tulis, menghitung, karena basicnya itu. Kedepannya dia mau jadi penyair, mau jadi dokter, mau jadi profesor, mau jadi presiden, terserah. Tapi harus bisa baca, tulis, hitung. Seperti itu. Jadi dan itulah hobi saya. Ini oke deh, sampai sini dulu. Masih ada 2 pertanyaan lagi, cuma ini udah 40 menit. Oke, sampai sini aja. Silahkan bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan, punya penasaran apa, silahkan tanya di bawah. Rekan-rekan yang baca pertanyaannya suka dan pengen dijawab bisa like, karena kami akan selalu memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang banyak like-nya. Oke, itu aja dari kami. Thank you buat rekan-rekan yang sudah nonton. Silahkan like kalau suka, dislike kalau nggak suka, subscribe kalau Anda mau nonton video-video kami yang lain. Oke, thank you, sehat selalu, sampai jumpa lagi.